Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang sosialisasi budaya positif. Jadi ini akan kita diskusikan bersama. Tentunya saya di sini selaku pembicara akan mengarahkan dan menyampaikan materi-materi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Sosialisasi budaya positif sebelum kita mulai, di sini kita kesepakatan dulu Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk memperhatikan dengan baik. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan. Ya, ini kesepakatan ini agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Agendanya pembukaan, kemudian sini ada pemaparan budaya positif, Waalaikumsalam. Dan nanti ada tanya jawab. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, marilah kita tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruangan. Dan di sini kita dengarkan lagu. Setiap manusia pasti punya masalah. Tapi ada baiknya masalah jangan terlalu dijadikan beban. Beristirahat sejenak. Dalam pertemuan ini diharapkan segala sesuatu yang terkait dengan anak-anak didik dapat kita bicarakan dan carikan solusi
Baik Bapak dan Ibu, guru dan orang tua siswa, dari lagu tersebut menyadarkan pada kita bahwa kita adalah manusia. Maka di sini kita semua akan berdiskusi bersama, membicarakan tentang budaya positif. Ada dua pertanyaan. Apakah setiap murid yang melakukan kesalahan harus diberikan hukuman yang keras? Gimana? Oh, jangan keras-keras banget. Biasa-biasa saja. Tentunya tidak setuju ya Bapak Ibu. Tidak setuju apabila diberikan hukuman yang keras. Kemudian sekolah seperti apa yang Bapak Ibu harapkan untuk siswa? Aman, nyaman, ya. Nah, tentunya harapan-harapan ini akan terlaksana dengan adanya budaya positif yang kita lakukan di kelas di sekolah. Untuk materi-materi yang akan disampaikan di sini terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ada sebuah kegiatan yang saya ingin Bapak dan Ibu lakukan
ada A dan B. Jadi silakan Bapak dan Ibu dengan sebelahnya atau di belakangnya. Ini genggamlah sepatu yang sangat berharga dan buatlah sebuah kepala. Anggap saja ada sesuatu, dibuat sebuah kepala. Kemudian dengan sekuat tenaga, berbagai syarat, teman Anda meminta memberikan benda tersebut dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Yang terjadi apa, Bapak Ibu? Kalau ada sesuatu yang berharga yang ada di dalam genggaman tangan Bapak dan Ibu, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Tetap mempertahankan walaupun ada bujukan, ancaman. Berarti Bapak dan Ibu akan tetap mempertahankan. Nah, kegiatan ini tentunya akan kita kaitkan dengan, nah, di sini sebenarnya sebagai seorang guru bahwa mengontrol siswa itu bagaikan siswa itu adalah seseorang yang mandiri, yang dia juga punya suatu keyakinan, sesuatu yang dia genggam. Jadi seorang guru ini yang merasa bahwa dia sudah bisa mengontrol muridnya dengan adanya paksaan, aturan dan lain sebagainya, ini sebenarnya adalah suatu ilusi. Jadi sebenarnya itu enggak terjadi, karena seperti kepala tangan tadi, siswa itu kalaupun menurut itu sebenarnya hanya untuk menghindari hukuman, tapi pada dasarnya dia tetap memegang teguh. Jadi kalau ada gurunya, ya dia, tapi kalau tidak ada gurunya, karena itu keyakinannya, dia akan melakukan apa yang dia yakini. Gitu. Jadi ini ilusi ini nggak ada sebenarnya. Ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kadang orang guru ini sering, wah, kamu ini anak yang selalu berbuat salah. Jadi membuat rasa bersalah pun juga tetap tidak akan bisa merubah keyakinan. Penguatan positif, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi apapun dari luar ini sebenarnya hanya ilusi untuk dapat mengontrol seseorang. Nah, lantas gimana supaya anak-anak itu bisa mau menuruti kita, mau merubah keyakinannya? Tentunya di sini ada angka di mana makna disiplin. Di sini kita ini mengarahkan siswa agar memiliki kesadaran untuk merubah keyakinannya dari
konsep genggaman tadi, karena biar bagaimanapun seorang siswa yang belajar ini, pengertian kata disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi dalam belajar ini tentunya tidak lepas dari yang namanya disiplin. Nah, disiplin ini tentunya harus ditanamkan dengan cara-cara pendekatan yang tepat agar siswa tersebut memiliki kesadaran untuk dapat melakukan sebuah kedisiplinan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu yang merasa anaknya itu mudah diatur karena sering diomelin, itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Karena yang kita harapkan adalah sebuah kesadaran diri dari anak tersebut untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian ada teori dari Diane Goshen 1998. Nah, untuk kita tentunya di sini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Bisa Bapak dan Ibu lagu profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ini ada 6 dimensi. Nah, ini yang diharapkan dari anak-anak didik kita, memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang bersifat umum. Semua orang akan yakin bahwa apabila itu baik, maka orang akan mengatakan baik. Contoh misalnya kalau saya membantu misalnya ibunya Azhar, itu baik atau tidak baik? Siapapun orangnya,
saya bantu Pak Gandhi misalnya, baik atau tidak baik? Kalau ngatain Pak Jaki misalnya, baik atau tidak baik? Tidak baik. Jadi nilai-nilai kebaikan itu akan diakui dan diyakini oleh semua orang, bersifat universal. Dalam melakukan sesuatu, ini manusia memiliki motivasi. Jadi teori motivasi perilaku ini ada yang dari luar, eksternal, dan ada yang internal. Ada yang untuk menyelamatkan diri, dan ada yang untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang bersifat eksternal. Tentunya yang eksternal ini tidak akan bertahan lama, karena pada saat motivasinya itu tidak ada, ya dia akan kembali lagi tidak punya motivasi. Contohnya misalnya, ayo nak, kalau kamu dapat ranking nanti dibeliin hadiah. Itu berarti motivasi eksternal untuk dapat imbalan. Nah, tentunya selama hadiah itu ada, anak akan termotivasi. Tapi pada saat tidak ada, ya kembali lagi seperti biasa. Nah, tentunya kan diharapkan motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, tentunya ini tidak mudah, apalagi untuk anak-anak didik kita yang masih beranjak remaja. Maka untuk kesadaran diri ini perlu proses, karena tahapan perkembangannya juga belum terlalu matang secara psikologi. Jadi harus kita arahkan terus, ingatkan terus terkait dengan adanya motivasi internal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang menjadi program pemerintah adalah, konsepnya adalah Merdeka Belajar. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa untuk mengelola diri sendiri. Bentuk program kebajikan apresiasi, ini pengakuan secara khusus, secara pribadi pada semua murid, pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, tentunya apresiasi ini juga penting, tapi tidak berupa imbalan atau iming-iming. Jadi kita memberikan penghargaan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ini pada saat menolong murid baru di kelas. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu
pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Apresiasi kebajikan ada dua hal yang mirip tapi sebenarnya memiliki perbedaan. Tindakan guru antara hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Pak Marus, hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini tentunya silakan Bapak dan Ibu coba jawab sehingga nanti kita bisa membedakan seperti apa hukuman dan konsekuensi, karena ini memiliki dua hal yang berbeda. Hukuman ini cenderung kepada hal yang negatif, konsekuensi ini ke hal yang positif. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu harus peka, karena biar bagaimanapun siswa itu pasti berbuat salah. Nah, tapi dalam pemberian hukumannya ini harus tepat, hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini kita bisa melihat ternyata mencatat itu adalah hukuman, lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman, murid diminta push up juga hukuman, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi. Ada yang bisa menyimpulkan ya, Pak Marus? Poin nomor 2 dengan poin nomor 6. Ini Pak ya. Kalau di sini karena terlambat hadir, artinya ini kebijakan yang ada di sekolah. Itu berarti. Nah, yang keenam ini Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini 7 Pak ya. Kalau ini kan ada pelajaran PJOK. Berarti kalau PJOK lari mengelilingi lapangan bukan hukuman Pak? Bukan Pak, kan memang PJOK materinya olahraga. Kebetulan kan ada wali murid nih. Tolong dijelaskan perbedaannya. Oh iya. Supaya tidak salah paham. Saya tidak salah paham ya. Jadi hukuman ini tidak terkait dengan kesalahan yang dibuat. Jadi ini biasanya hukuman ini hanya dibuat untuk menimbulkan efek jerah. Jadi biar kapok gitu kan. Tapi untuk konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat, atau paling tidak terkait dengan permasalahan yang terjadi.
Nah tentunya kalau di sini misalnya untuk pelajaran agama mungkin disuruh baca sholawat gitu ya Pak Gandhi, suruh baca yasin gitu kan. Jadi untuk hukuman dan konsekuensi ini ada lagi yang mau ditanyakan? Belum jelas Pak. Belum jelas Pak. Sama-sama poinnya terlambat. Iya. Yang satu kan pembacaan PPOK dibilang konsekuensi. Yang nomor satu itu kan mencatat saya pidana terlambat seumpama 100 kali atau 25 atau 50 kali. Kenapa itu jadi hukuman? Yang di bawah itu konsekuensi. Kenapa dibawa konsekuensi? Karena keterlambatannya ke sekolah ini tidak ada hubungannya dengan sanksi yang diberikan. Di sini kan dia 100 kali, mencatat 100 kali. Padahal dia terlambat datang ke sekolah. Nah, tentunya perlu disarikan di dalam sebuah tindakan penyelesaian masalahnya. Ini kira-kira apa yang sesuai dengan kesalahannya. Itu kalau dia memang terlambat datang ke sekolah, nah ini kira-kira konsekuensinya apa yang bisa diberikan? Kira-kira apa? Pak Zaki mungkin? Pak Gandhi? Kalau hukuman ini akan menimbulkan rasa penyesalan, tapi tidak menimbulkan kesadaran. Kalaupun kita mau memberikan supaya itu jadi konsekuensi, kalau dia terlambat, itu kan berarti dia sudah melanggar nilai-nilai. Bisa saja dia disuruh meminta maaf kepada guru-guru yang ada di ruang guru misalnya. Tapi kalau mencatat 100 kali ini sifatnya hanya akan menimbulkan rasa penyesalan dan tidak ada keterkaitan dengan masalah atau kasus yang ada. Seperti itu Pak. Nah kalau ini kan terkait dengan olahraga biar sehat gitu Pak, biar sehat. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, fisik maupun hati. Konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dan anak membenci kedisiplinan, dan anak menghargai disiplin, dan adanya paksaan, kemudian adanya stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi aturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ada lagi yang bisa dilakukan, ini lebih baik lagi. Nah, ini namanya adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dalam restitusi ini konsep kesadaran diri siswa ini dikembangkan, diangkat untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Ini terkait dengan identitas gagal, identitas sukses, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, ini restitusi ini nanti akan memberikan hak-hak siswa untuk mereka dapat memilih bagaimana solusi yang bisa dilakukan. Ini tentunya jawaban ini dari siswa itu sendiri. Hukuman ini negatif, konsekuensi netral. Nah, restitusi ini positif. Nah, nanti akan ada contoh penerapan restitusi. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi pada pembukaan kita mendengarkan lagu. Ya. Jadi lagunya apa ya? Saya cuma mengutip, kan kau juga manusia. Kalau nggak ada musiknya lupa sayanya, Pak. Jiwa yang bersedih ya, Gea Anastia gitu ya, Anastasia ya, Gea. Nah, tentunya lagu ini menjadi pengantar karena kita pasti punya salah. Nah, tapi kita pun juga ingin diposisikan untuk kita tuh nyaman dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita juga tidak ingin ditekan, dan seperti itu ya Bapak Ibu. Ya tentunya kita tidak ingin lari dari masalah, tapi juga jangan sampai ada tekanan-tekanan. Salah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini tentunya kita akan kembalikan lagi ke materi yang sebelumnya. Tentunya diharapkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini untuk bagaimana kita mendorong adanya motivasi dari dalam. Walaupun mungkin motivasi awalnya adalah motivasi dari luar. Kenapa pakai helm? Supaya tidak ditilang. Itu kan masih motivasi dari luar. Tapi harapannya kita ini bisa mencapai motivasi dari dalam. Nah, ini yang kita harapkan pada siswa, bahwa ada nilai-nilai keyakinan. Kenapa sih harus piket?
bukan karena gurunya nungguin di dalam kelas gitu kan, dipelototin, ayo. Iya, tapi kita ingin anak-anak ini memiliki kesadaran bahwa kebersihan kelas itu merupakan kebutuhan buat mereka. Nah, sini Bapak Ibu ada video ini video proses bagaimana keyakinan kelas itu dibuat. Nah, ini di kelas anak-anak berdiskusi tentang apa yang mereka yakini untuk kelas mereka. Kita dengan menggunakan Canva, mereka mengetikkan keyakinan kelas dari kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok. Maka didapatlah keyakinan kelas. Silakan Ibu. Jadi keyakinan kelas 6A SDN Keramat 03 hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, bersikap baik, ramah dan santun. Nah, ini keyakinan yang disepakati dari anak-anak terkait dengan apa yang menjadi dasar pedoman tingkah laku di dalam kelas. Jadi ini keyakinannya sudah dibuat. Nah, tentunya diharapkan anak-anak itu sudah memiliki motivasi dari dalam kesadaran diri akan apa yang harusnya mereka lakukan. Waktunya piket ya mereka piket. Tentunya diingatkan atau tidak, ya mereka sudah memiliki kesadaran. Nah, ini budaya positif. Ini tentunya berasal dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Dari sisi sekolah, tentunya sekolah ini juga memiliki program. Kalau di kelas kita memiliki keyakinan kelas yang menjadi dasar pedomannya,
Maka untuk menciptakan lingkungan yang positif juga tentunya sekolah memiliki program-program pembiasaan yang seperti kita ketahui. Apa aja Bu program Bapak Ibu, program pembiasaan? Program pembiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, ini ada ini upacara bendera gitu ya. Kau bisa tanyakan itu, tapi tidak begitu. Kau bisa menyenangkan aku, tapi tidak begitu. Ini dokumentasi setelah upacara bendera. Dan ini bergantian Bapak Ibu. Sudah ada jadwalnya juga. Ini ada pembiasaan penanaman karakter. Kembali lagi Bapak Ibu. Nah, enak lagunya ya. Nah, ini lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Tentunya ini perlu kerjasama dari semua. Kemudian ada hari Senin upacara, Selasa English Day, Rabu makan bareng, kemudian Kamis penanaman karakter, kemudian hari Jumat ini bisa bergantian senam bersama atau jumpa. Jumat pendalaman agama. Ini kesepakatan kelas yang tadi sudah kita saksikan, ini juga sudah dilakukan. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini terdengar terlihat berperilaku. Tentunya di sini diharapkan anak-anak kita ini bagaimana ada nilai-nilai karakter yang tercermin ini dari bagaimana mereka bertingkah laku, berbicara, gitu ya. Ada yang terdengar, terlihat, berperilaku. Karena dia datang tepat waktu berarti tampak. Tidak tampaknya ya sering hadir terlambat. Jadi apa yang terjadi pada anak-anak kita ini tentunya itu terlihat bagaimana budaya positif itu sudah tercapai atau belum. Nah, ini tentunya nilai-nilai, ada tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian
ada berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar. Nah, ini terutama terkait dengan menghormati dan keselamatan. Ini sekolah aman, juga diharapkan anak-anak ini punya pemahaman, kesadaran untuk menjaga dirinya. Ini kan kadang-kadang anak-anak suka yang bahaya-bahaya gitu ya, suka lihat-lihat ke bawah, itu kan bahaya buat mereka. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Anak yang sering cari perhatian dengan suka jahilin temennya ya, atau suka ngobrol, itu kira-kira kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi belum? Belum. Kebutuhan dasar apa yang mereka belum dapatkan? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini yang harus sama-sama kita sadari, bahwa anak-anak itu pada dasarnya baik, tetapi karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, maka mereka melakukan sesuatu untuk dapat memenuhi kebutuhan itu. Kalau di rumah misalnya jarang berkomunikasi dengan orang tua, kurang diperhatikan, ya mereka cari perhatiannya di luar rumah. Gitu. Nah, ini tentunya yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, ini posisi kontrol. Nah, ini diharapkan kita bisa menjadi seorang manajer. Ini siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat rasa bersalah. Ini tentunya kata-kata ini harus kita perhatikan supaya bisa tepat ke hati, ya. Karena tentunya diharapkan kita ini bisa menjadi posisi manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita mengembalikan kepada anak didik kita, nah, ini permasalahannya bagaimana? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini bergerak di antara ini materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi alangkah baiknya kita tenangkan dulu siswa yang bermasalah tadi, karena anak yang bermasalah itu cenderung akan punya pikiran yang berlebihan. Jadi kita tenangkan dulu supaya anak tersebut bisa lebih tenang. Jadi ditenangkan, kemudian baru divalidasi. Karena pada dasarnya nilai kebajikan universal. Siapapun orangnya yang melakukan kebaikan atau kesalahan, tentu mereka akan mengetahui bahwa yang mereka lakukan benar atau salah. Hanya terkadang karena ada motivasi, adanya kurang pemenuhan kebutuhan, sehingga mereka melakukan suatu kesalahan. Tapi pada dasarnya mereka itu tahu mereka salah. Ini menstabilkan identitas,
Nah, ini terakhir videonya. Konten channel. Ini ada sebuah drama contoh dari segitiga restitusi yang dilakukan suaranya nggak kurang terdengar ya, tapi kalau dideketin sih pakai headset kedengeran. Nah, jadi ini ada simulasi kasus, skenario kasus 1, dimana kalau ada permasalahan, contohnya misalnya sini permasalahan Izan yang mukul-mukul meja. Ini contoh penerapannya. Jadi intinya ada di keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini nanti yang menjadi pedoman, dan tentunya ini harus kita ingatkan terus bahwa nilai-nilai kebaikan itu harus terus diterapkan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, untuk refleksinya, apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan ini? Kemudian gimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Jadi budaya positif ini mulai dari kita mengenal bagaimana konteks dasar manusia yang memiliki adanya motivasi, kemudian kebutuhan dasar. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru, orang dewasa ini harus memiliki kematangan, kedewasaan dalam posisi terhadap anak-anak kita yang memang tentunya masih rentan dengan berbuat salah. Namanya anak-anak gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini, penerapan P5 tadi yang saya lakukan di kelas adalah bagaimana menggali dimensi gotong royong melalui diskusi kelompok atau pemberian tugas. Nah, ini diharapkan ini ada contoh kerjasama. Jadi kemarin saya melakukan pemberian tugas untuk melakukan suatu bazar prakarya siswa. Nah, ini kegiatan tentunya dengan kebersamaan ini diharapkan akan terus terasah kebersamaan, gotong royong, ini
Konon ceritanya anak-anak sampai begadang, sampai pulang malam gitu ya. Karena pengalaman apabila kebersamaan itu berkesan untuk anak-anak didik kita ini, bahkan sampai dia lulus pun itu akan terus teringat dan kadang malah kangen, pengen balik lagi seperti dulu gitu. Tapi tentunya kan ya hal itu ya jadi kenangan lah. Hanya saya memberikan tugas ini dengan menanamkan kebersamaan, tugas kelompok. Nah, tentunya ini perlu dukungan dari para orang tua siswa. Yang tidak memberikan izin gitu ya, tambahan uang jajan supaya modalin juga gitu kan. Nah ini alhamdulillah bazarnya berjalan lancar. Nah ini dia. Mudah-mudahan bisa menjadi calon-calon pengusaha sukses nantinya. Jadi ini aksi yang saya lakukan terkait dengan budaya positif. Diharapkan dengan kebersamaan ini, apalagi kita sebagai guru ini ya kan sangat senang apabila diingat gitu ya. Ini juga kemarin kebetulan saya berulang tahun ini. Ini bagaimana kebersamaan mereka, atau dari orang tuanya juga kurang tahu juga. Tapi yang jelas mereka kebersamaannya ya Bapak Ibu. Yang alumni juga ada. Sampai ada karangan jajanan ya, saya bawa pulang aja jadinya. Nah ini dalam dokumentasi bagaimana nilai kebersamaan itu bisa terwujud dari adanya pembiasaan kerjasama dalam kelompok. Nah cuma ini memang udah agak yang lama, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga. Ini siswa angkatan 2019 2020
pokoknya angkatan corona. Ini supaya jadi inspirasi buat kita. Ini benar-benar kaget banget sih, tahu-tahu berasa jadi pangeran. Dan video terakhir ini ya seru sebenarnya, videonya singkat banget tapi kenapa penontonnya bisa sampai 9.500 ya? Oh langsung Bu ya. Ayo ditonton gitu ya. Tapi ngelihat mereka udah pada besar kok jadi saya nambah tua aja gitu ya. Aduh. Apa ya? Baik, Bapak dan Ibu. Jadi dari video tadi terkait dengan bagaimana dokumentasi penerapan nilai-nilai siswa, maka kegiatannya saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.